Kita tidak hanya berpegang pada sesuatu karena kita ingin. Terkadang, kita bertahan karena pikiran kita tidak mengizinkan kita melakukan hal lain. Ada alasan mengapa melepaskan terasa begitu sulit. Ini bukan hanya tentang kehilangan, tetapi juga tentang identitas, rasa aman, dan cara pikiran kita melindungi kita dari rasa sakit. Ketika kita kehilangan sesuatu, sebuah hubungan, impian, atau versi diri kita yang dulu terasa benar, kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak pasti, rentan, terbuka. Dan untuk menghindari rasa tidak nyaman itu, kita meyakinkan diri sendiri bahwa bertahan lebih aman daripada melangkah maju. Psikologi menyebut ini sebagai mekanisme pertahanan atau defense mechanism. Strategi mental yang kita gunakan untuk menghindari emosi yang tidak ingin kita hadapi. Dalam hal melepaskan, mekanisme ini berperan lebih besar dari yang kita kira. Kita berpegang pada sesuatu yang memberi kita makna, struktur, dan rasa aman. Bahkan ketika sesuatu sudah tidak baik untuk kita, familiaritasnya tetap terasa nyaman. Bayangkan sebuah rumah yang mulai rapuh, dindingnya retak, fondasinya tidak lagi stabil. Tapi kita menolak untuk pergi. Mengapa? Karena itu adalah rumah. Karena meskipun strukturnya sudah tidak aman, kenangan di dalamnya terasa tidak tergantikan. Pikiran kita melakukan hal yang sama. Daripada menghadapi kenyataan bahwa sesuatu sudah berubah, kita menciptakan penghalang psikologis, alasan, kebenaran, rasionalisasi untuk tetap bertahan. Dan psikologi mengenali beberapa mekanisme pertahanan yang membuat kita sulit melepaskan sesuatu. Yang pertama adalah denial atau penyangkalan. Berpura-pura semua baik-baik saja. Penyangkalan adalah mekanisme yang paling sering terjadi ketika kita tidak ingin menghadapi kenyataan. Alih-alih menerima bahwa sesuatu telah berubah, kita meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya masih sama. Kita membangun narasi yang membuat kenyataan terasa lebih ringan. Berharap bahwa jika kita mengabaikan kebenaran cukup lama, itu akan berubah dengan sendirinya. Tetapi, kenyataan tidak bekerja seperti itu. Penyangkalan hanya membuat kita terjebak dalam siklus yang menolak perubahan. Yang kedua, rasionalisasi. Membenarkan rasa sakit. Rasionalisasi terjadi ketika kita mencoba menjelaskan sesuatu yang menyakitkan agar terasa lebih bisa diterima. Alih-alih bertanya kepada diri sendiri, kita bertanya, bagaimana aku bisa membuat pilihan ini tampak masuk akal? Kita memutarbalikkan alasan agar tetap bertahan. Terasa seperti keputusan yang benar, padahal jauh di dalam hati, kita tahu bahwa itu tidak lagi sesuai. Yang ketiga, proyeksi. Menyalahkan orang lain atas kesulitan kita. Proyeksi terjadi ketika kita mengambil emosi yang tidak nyaman dan menempatkannya pada orang lain. Tetapi, menyalahkan orang lain tidak akan mengubah kenyataan. Hanya menunda hal yang tak terelakkan untuk terjadi. Ketika kita memproyeksikan rasa takut kita menghindari tanggung jawab atas pertumbuhan kita sendiri. Dan pertumbuhan hanya terjadi saat kita menerima bahwa perubahan harus dimulai dari dalam diri kita. Yang keempat, regresi. Kembali ke masa lalu daripada melangkah ke depan. Regresi terjadi ketika kita kembali ke kebiasaan lama daripada kita harus beradaptasi dengan tantangan baru. Pernahkah kamu melihat seseorang kembali ke hubungan lama setelah mengalami patah hati atau mencari kenyamanan dalam rutinitas yang sebenarnya sudah tidak sehat? Pikiran melakukan ini untuk menciptakan rasa aman. Melangkah maju terasa sangat menakutkan, tidak pasti. Jadi, daripada menghadapi ketidakpastian, kita kembali ke hal-hal yang dulu terasa aman. Tetapi penyembuhan tidak terjadi dengan kembali ke masa lalu.
Penyembuhan terjadi saat kita menerima ketidaknyamanan dan memilih pertumbuhan, meskipun rasanya akan terasa sangat asing. Yang kelima, displacement. Kadang-kadang kita tidak tahu cara menghadapi rasa sakit. Kita melampiaskannya ke hal lain. Merasa terjebak dalam hidup, mengalihkan perhatian dengan masalah yang tidak perlu. Lebih mudah berjuang melawan hal yang bisa kita kendalikan daripada menerima hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi tidak peduli seberapa banyak kita mengalihkan perhatian, kebenaran akan selalu menemukan jalannya kembali kepada kita. Lantas, apa bedanya melepaskan dan menyerah? Bagaimana kita bisa keluar dari pola ini? Kita mulai dengan mengenali bahwa pola itu ada, dengan bertanya kepada diri sendiri, apakah aku bertahan karena aku ingin, atau karena aku takut untuk melepaskan? Melepaskan bukan berarti menyerah. Menyerah adalah ketika kita berhenti berusaha. Melepaskan adalah ketika kita memilih untuk maju. Ini adalah kepercayaan, bukan bahwa segalanya akan berjalan seperti yang kita inginkan, tetapi bahwa bahkan ketidakpastian membawa kemungkinan. Keindahan dengan melangkah maju. Ada keindahan dalam merelakan sesuatu. Saat kita berhenti menggenggam sesuatu yang tidak lagi melayani kita, kita menciptakan ruang untuk pertumbuhan, peluang baru, dan ketenangan yang lebih dalam. Kita membiarkan diri kita dibentuk oleh ketakutan, tapi oleh kepercayaan bahwa apa yang memang untuk kita akan datang, dan yang bukan akan pergi. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang masih kamu pegang? Apakah itu membuatmu lebih kuat, atau justru menahanmu? Karena terkadang, hal paling berat yang bisa kita lakukan adalah melepaskan.